Di era modern, langit bukan lagi sekadar bentangan biru tak terbatas. Ia telah berubah menjadi arena pertarungan paling menentukan, tempat di mana superioritas teknologi dan kecerdasan taktik berpadu dalam kecepatan yang melampaui suara. Hari ini, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditakar dari jumlah armada tempur yang mengisi pangkalan udaranya, namun, dari seberapa mutakhir sistem radar, seberapa senyap manuver siluman, dan seberapa cepat rudal jelajah mereka melesat menuju target, bahkan sebelum musuh sempat menatap layar peringatan, jet tempur generasi ke-5 dan ke-6 bukan sekadar mesin terbang. Mereka adalah simbol supremasi, alat diplomasi paksa, dan pernyataan dominasi strategis yang menggema jauh melampaui batas teritorial. Dalam video ini, kita akan menelusuri siapa saja para penguasa langit modern, negara-negara yang memiliki armada jet tempur tercanggih di dunia, mesin-mesin perang yang tidak hanya mengintimidasi lawan, tetapi juga menciptakan keseimbangan kekuatan global yang rapuh dan penuh intrik. Selamat datang di Kursipedia. Bersiaplah menyaksikan kehebatan teknologi udara yang akan mengubah cara kita memandang kekuatan militer abad ke-21. Amerika Serikat tak terbantahkan sebagai pemimpin supremasi udara global. Negeri ini menjadi pionir pengembangan jet tempur generasi ke-5. Di garis depan berdiri F-35 Lightning II, pesawat tempur siluman multirole yang bukan hanya sulit dideteksi radar, tapi juga mampu berbagi data real-time dengan aset tempur lain. F-35 dilengkapi sensor canggih, radar AESA, sistem peperangan elektronik, dan kecerdasan buatan yang mendukung pilot membuat keputusan dalam hitungan detik. Selain itu, ada F-22 Raptor, legenda udara dengan reputasi tak tertandingi dalam manuver jarak dekat. Dengan kecepatan maksimum lebih dari Mach 2 dan kemampuan super cruise tanpa afterburner, F-22 menjadi momok bagi setiap pesawat musuh. Amerika juga masih mengoperasikan F-5X, varian terbaru dari keluarga Eagle yang terkenal karena muatan senjata besar dan avionik modern. Sementara FA-14 Super Hornet menunjukkan fleksibilitas luar biasa, siap tempur dari landasan darat hingga dek kapal induk di samudra manapun. Namun, bayang-bayang baru kini muncul dari timur. China berambisi mengejar dominasi udara lewat J-20 Chengdu, jet tempur siluman yang dikembangkan untuk menandingi F-22. J-20 dirancang untuk serangan jarak jauh dengan radar cross-section rendah, memadukan rudal beyond visual range dan sensor modern. Tak berhenti di situ, Beijing juga mengembangkan J-31, proyek lain yang semakin mendekatkan jarak teknologi dengan Barat. Di sisi lain, Rusia mengandalkan Su-57 Velon, jet generasi ke-5 dengan desain siluman, kemampuan manuver ekstrem, dan sistem senjata yang dapat menyerang berbagai target secara simultan. Mesin vektor thrust ganda menjadikannya sangat lincah dalam dogfight. Rusia juga mempertahankan Su-35 Flanker E, jet tempur supermanuver yang masih dianggap salah satu yang terbaik di kelasnya. Su-35 menggabungkan radar powerful, avionik modern, dan daya jelajah jarak jauh, menjadikannya ancaman serius di setiap zona konflik. Sementara itu, Eropa tidak tinggal diam. Eurofighter Typhoon, hasil kolaborasi Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol, menjadi tulang punggung kekuatan udara NATO. Dengan kecepatan lebih dari Mach 2, radar AESA, dan kemampuan multi-role, Typhoon sudah teruji di berbagai operasi militer. Prancis menghadirkan Dassault Rafale, jet tempur serbaguna yang dapat beroperasi dari landasan darat maupun kapal induk. Rafale terkenal karena sistem avionik canggih, presisi serangan tinggi, dan daya tahan dalam misi jarak jauh. Dan dari Skandinavia, Swedia menghadirkan JAS-39 Gripen, pesawat tempur ringan, gesit, dan ekonomis. Gripen menjadi bukti bahwa efektivitas tak harus datang dengan harga fantastis. Jet ini banyak dipilih negara-negara yang ingin modernisasi kekuatan udara tanpa beban biaya operasional yang berat.
Kekuatan Amerika Serikat tetap berada di puncak, terutama karena 3 alasan utama: kapabilitas teknis tak tertandingi, pengalaman tempur puluhan tahun, dan jaringan logistik global yang memastikan kesiapan setiap pesawat dimanapun pangkalan berada. F-35 kini bukan hanya simbol teknologi tinggi, tetapi juga menjadi tulang punggung banyak angkatan udara sekutu. Dengan interoperabilitas yang mulus, pesawat ini membentuk ekosistem tempur terpadu lintas negara. Namun keunggulan ini tidak lagi mutlak. Jurang keunggulan mulai menyempit seiring investasi pertahanan Cina, Rusia, dan Eropa yang terus melonjak. Mereka berlomba menghadirkan jet tempur baru yang lebih siluman, lebih pintar, dan lebih mematikan. Di balik gemuruh mesin turbofan dan sayap yang menembus batas kecepatan suara, berdiri ribuan insinyur, teknisi, dan pakar sistem yang menjadikan visi teknologi menjadi kenyataan. Pengembangan jet tempur bukan sekadar proyek militer, tetapi pusat inovasi yang memengaruhi industri aviasi sipil, manufaktur canggih, hingga keamanan siber. Mereka bukan hanya mesin perang, mereka adalah mahakarya teknologi, hasil perpaduan ilmu pengetahuan, keberanian, dan ambisi. Di langit yang semakin padat oleh radar dan satelit, hanya mereka yang terus berinovasi, yang akan tetap menjadi penguasa langit. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten mendalam seputar teknologi pertahanan, inovasi, dan geopolitik dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.